Yang perempuan dihitan, apa ada perempuan dihitan? Ada. Memang ada anjuran sunnahnya. Walau hakikat hitan untuk perempuan untuk apa? Untuk menetralisir nafsu syahwatnya, Bu. Jadi kalau perempuan itu misalnya anak Nasrani yang ketiga itu lahir, andai kata nih, perempuan, maka setelah dia lahir dihitan. Supaya apa? Supaya ketika dewasanya nanti anak itu tidak nafsunya terlalu tinggi. Iya, kalau anak perempuan tidak dihitan, lihatlah kakek besarnya, nafsunya tak cukup sikok laki. Nama, awak ada laki, masih aku bawa laki baru. Kalau lanang nambah wajar, tapi kalau perempuan nambah Salome namanya, satu lubang rame-rame, tak lemak satu lubang rame-rame itu. Kalau lanang nambah boleh, memang itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan sah-sah saja nambah asalkan dia mampu untuk berbuat adil. Tapi kalau perempuan satu lubang rame-rame, itu namanya perempuan yang durjana. Tak boleh seperti itu. Nah makanya dalam syariat Islam, khitan itu sangat penting bagi perempuan supaya tujuannya itu adalah untuk menetralisir nafsu syahwatnya supaya bisa teratasi. Jangan nafsu itu dibiarkan. Nah ini pentingnya kita berkhitan. Syariat berkhitan ini dimulai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu khitannya pada usia 80 tahun, Bu. Barang toleh alot barangkali. Ada tak di dusun kita nih yang orang bersunat umur 80 tahun? Ada? Siapa baik itu kau disebut ada itu? Awas hati-hati. Kalau sudah umur 80 tahun baru nak bersunat, aku tak bisa dibayangkan pakai kapak barangkali kena tanya tuh. Waktu ngapak tak lewat laju kena ujungnya. Nah, itu yang bahaya itu. Tak bisa ngapa-ngapain. Sebab itulah andalan laki-laki itu, Bu. Di situ. Nah, jadi Bapak Nasron yang kami hormati, jadi dua acara kita pada hari ini adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur karena anak Pak Nasron sudah dikhitan. Tujuan khitan itu adalah untuk fitrah tadi. Fitrah ada dua. Ada fitrah yang saya sebutkan alima tadi, ada fitratul qalbi, artinya kebersihan dalam hati. Jadi hakikat fitrah itu sesungguhnya adalah untuk membersihkan fisiknya, membersihkan hatinya. Nah, fitrah qalbi ini adalah membersihkan hati. Diharapkan nantinya anak-anak yang dikhitan nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu wa bil walidaini ihsan. Aku perintahkan kepada anak-anakmu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma qawlan karima. Janganlah berkata uff atau kepada kedua orang tua. Ingat, berkata kepada orang tua itu termasuk pelanggaran. Sama dengan itu membentak, menyakiti hati. Dalam ilmu fikih itu disebut dengan qiyas aulawi. Artinya persamaan ilatnya sama-sama menyakiti. Memukul orang tua dengan membentak orang tua sama-sama itu perbuatan menyakiti. Jadi jangan salah. Aku cuma bentak baik. Mak dan bapakku aku tidak mukul tidak. Sama itu hukum ilatnya, sama-sama menyakiti. Kalau hati orang tua tersakiti, fisiknya tersakiti, itu sama-sama artinya kita sudah berbuat durhaka kepada orang tua. Nah maka tugas orang tua mendidik anak-anaknya, jangan sampai anak-anak ini menjadi anak yang durhaka. Nah salah satu kewajiban orang tua tadi termasuk juga akikoh. Itu kewajiban orang tua. Pak Nasron sudah mengakikahkan anaknya. Akikoh, syariat akikoh itu sebenarnya pada usia kelahiran dari 7 hari, 14 hari, 21 hari. Nah itu akikoh. Kita ini dah anak lah sudah besar, lah sudah berkumis, aku nak akikoh ke anakku. Tidak ada kewajiban lagi akikoh kalau anak itu sudah tumbuh besar, sudah dewasa. Yang punya kewajiban akikoh terhadap anak itu apabila orang tua kita ini memiliki anak pada usia 7 hari dari kelahirannya
tidak sempat 14 hari dari kelahirannya, tidak sempat 21 dari hari kelahirannya. Kemudian anak itu sudah akil balik. Lewat dari akil balik, maka gugurlah kewajiban orang tua terhadap anak untuk akikah. Siapa mengakikahnya? Boleh anak itu sendiri mengakikahi dirinya sendiri kalau dia mampu. Ini menurut pendapat Imam Mazhab, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Jadi kalau untuk akikah, dan akikah itu adalah kita digunting rambut, simpulnya pemotongan rambut dan pemberian nama. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, dalam pengguntingan rambut itu kita disunahkan untuk bersedekah. Bagaimana caranya? Setelah pas akikahan dipotong rambut, rambut dikumpulkan lalu ditimbang. Berapa gram rambut itu? Kemudian gram rambut itu dinilaikan dengan harga emas. Kalau seandainya Pak Nasran punya anak rambutnya 0,8 gram berat timbangan rambutnya, maka harganya sama dengan 1 gram emas. Kalikan saja. Kalau seandainya harga emas itu Rp800.000 dikali 0,8 gram berarti Rp460.000. Wajib sedekah. Sedekahkan duitnya itu ke siapa? Orang-orang yang memerlukan. Jangan sudah marhaba kita nerima amplop sudah tak sedekah lagi. Salah. Itu bukan hak, bukannya syariat. Sebenarnya yang memberikan sedekah itu yang punya marhabah, yang punya akikah sebenarnya, bukan yang datang tamu yang memberi amplop, tapi karena tradisi tidak apa-apa. Dan sebaliknya kita memberikan sedekah. Siapa yang sedekah? Anak yang kita akikahkan itu kita sedekahkan. Itu syariatnya, itu sunnah muakkadnya. Ya benarnya seperti itu. Kita cukur rambut kita, anaknya, lalu rambutnya kita timbang, lalu samakan timbangan dengan emas, berapa gram kira-kira disamakan dengan harga emas. Lalu harga emas yang ditimbang tadi duitnya itu kita sedekahkan kepada siapa? Orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang berutang. Boleh, tak apa-apa. Yang ada utang di bank mekar, yuk jangan sampai berutang dengan orang lain, bantu. Apalagi Pak Nasrul kan pegawai di bank, bebaskan. Lah kamu udah salah, bagi aku bayar gini. Nah itu sedekahkan. Ya tapi jangan banyak-banyak, sesuai dengan ukuran timbangan rambut tersebut, Bu. Nah itu syariatnya, aturannya. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan dari orang-orang, kalau seandainya antara akikah dengan kurban itu mana yang didahulukan? Situasional jawabannya. Kalau waktunya mendekati kurban, maka kurban lebih didahulukan. Tapi kalau menjauh-jauh dari waktunya untuk berkurban, maka akikah yang lebih utamakan. Jadi akikah itu utama, sunnah muakkad, dan kurban juga sunnah muakkad. Nah, yang utama kalau waktunya berdekatan ketika menjelang Idul Adha, maka yang diutamakan adalah berkurban. Cuma bedanya kalau kurban dengan akikah itu, kalau akikah itu dibagi secara daging yang masak, kalau kurban dibagi dagingnya mentah. Ada lagi, kalau seandainya digabung dua-duanya boleh tak? Boleh jawabannya. Menurut Imam Ramli dalam kitab Tuhfatul Muhtad dikatakan, satu kita menyembelih hewan kurban dengan akikah niatnya sama, maka cukup terrealisasi jawabannya itu. Artinya sudah memenuhi syarat. Boleh. Jadi menggabungkan antara dua apa momen? Satu untuk berkurban, satunya untuk akikah. Dengan satu niat. Ya Allah, aku berniat untuk menyembelih hewan kurban dengan mengakikahi anakku. Sembelih 1 ekor kambing umur 1 tahun ke atas. Hukumnya bagaimana? Menurut Imam Ramli dalam kitab Tuhfatul Muhtad, mazhabnya Imam Syafi'i, hukumnya boleh. Nah, jadi tidak perlu kita nak beli kambing 2 ekor lagi. Ya kalau akikah kan 2 ekor untuk anak laki-laki. Nah itu. Tidak perlu lagi nak nama kambing. Aku nak nama kambing lagi untuk berkurban. Kalau ada boleh. Kalau misalnya tidak kati cukup sikok jadi tidak apa-apa. Yang penting kita punya niatnya yang sama. Nah ini Bu ilmunya itu. Saya tidak bisa kalau ceramah itu mengajarkan tentang ya kita berkelakar, bercanda bersenda gurau. Saya tidak baca. Tapi kalau itu, nah itulah keadaannya. Ini supaya apa? Supaya pencerahan kita. Jangan sampai kita salah selama ini untuk melakukan ibadah, tapi salah dalam berlaku. Salah dalam untuk melakukan ibadah. Memang ibadah kita niatnya baik, bagus. Kita ibadah. Tapi kalau salah, apa kata Nabi? Barang siapa beramal yang amalnya tidak saya perintahkan, man amruna alaihi fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Sama saja itu perbuatannya bid'ah namanya.
ada perbuatan bagus tetapi tidak disyariatkan, maka itu sia-sia saja. Berarti kita tidak punya ilmunya itu. Jadi kalau kita beramal harus dengan ilmunya. Ini perlu kita harus mempelajari ilmu tentang bagaimana cara kita beramal sehingga amal kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu hadirin